Fakta luar biasa terungkap dalam sidang lanjutan kasus kekerasan seksual yang digelar tertutup di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Terdakwa, Teguh Waluyo, terungkap mengonsumsi narkotika jenis ekstasi bersama istrinya, bahkan barang haram tersebut juga dicekokkan kepada anak tirinya, C, umur 14 tahun yang menjadi korban pemerkosaan. Fakta bahwa satu keluarga ini merupakan pengguna ekstasi diungkapkan langsung oleh kuasa hukum terdakwa, Iwan Sumartono selesai persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Temuan baru ini sontak membuat majelis hakim, jaksa penuntut umum JPU, hingga tim kuasa hukum sendiri terkejut di dalam ruang sidang. Terdakwa tidak pernah berterus terang sebelumnya. Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Ternyata sekeluarga, korban, istri, dan terdakwa sendiri, adalah pengguna ekstasi. Fakta-fakta baru ini muncul semua di persidangan, kata Imam kepada wartawan. Imam menjelaskan, terdakwa dan istrinya kerap mengonsumsi ekstasi bersama sebelum berhubungan intim demi mencari kepuasan seksual. Namun yang paling membuat miris, anak tiri terdakwa yang masih duduk di bangku SMP ternyata juga ikut diberi ekstasi. Keluarga ini sebenarnya mampu, bukan broken home. Saya sampai tidak habis pikir bagaimana anak SMP kok sudah dikasih ekstasi, lanjut Imam. Terbongkarnya gaya hidup kelam ini langsung mematahkan alibi terdakwa. Terdakwa Teguh, ini tadi kan sidang tertutup, pemeriksaan terdakwa. Apa Pak, dari pemeriksaan terdakwa ini apakah ada pengakuan atau sebab akibat? Yang jelas mereka mengakui, satu, dia merasa gila. Namun kami merasa heran. Kenapa saya heran? Karena keluarga ini ternyata pengguna ekstasi semua. Anak, istri, Teguh Waluyo sebagai tersangka itu kan ayah tiri. Ini yang membuat kami bingung. Fakta-fakta yang baru ini sekarang muncul semua. Ini akan kita lakukan pledoi untuk sidang-sidang yang akan datang. Kami sudah. Makanya kami sebagai kuasa hukum bingung saat kami ketemu terdakwa, kami tidak disampaikan hal-hal yang semacam itu. Untuk itu kami akan jauh lebih mendalami. Kalau pengaruh ekstasi, berarti ada dugaan ibunya juga mendukung dengan perbuatan ini Pak ya, terdakwa Pak ya? Sebetulnya tidak mendukung, tapi saya pikir keluarga ini semua pakai itu. Bayangkan anak SMP sudah dikasih ekstasi. Terus suami tiri yang namanya Teguh ini sebelum berhubungan badan, mereka menggunakan ekstasi bersama istri. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi ketika seseorang yang sudah menggunakan ekstasi. Ada rasa bagaimana kan? Mungkin Anda yang tahu. Anggap aja keluarga broken home ya Pak? Ya, sebetulnya bukan broken home, tapi ini keluarga mampu gitu loh. Tapi memang adat ataupun kebiasaan sebelum melakukan hubungan intim, mereka selalu menggunakan itu. Mungkin ada rasa kepuasan ya, karena sudah menggunakan ekstasi, apa yang dia inginkan mencapai puas gitu loh. Berarti bukan karena istrinya ini pulang malam nggak ada waktu, namun ada perbedaannya ini tadi Pak ya? Sebetulnya tidak, karena kalau dibilang istri pulang malam terus suami tidak pernah dikasih atau pemberian jatahnya, tidak, itu hanya satu kiasan alasan mereka. Tapi dasarnya memang ayah tiri ini Anda bisa bayangkan, saya tidak bisa mengatakan berarti ada dugaan ayah tiri dengan ibu kandung bobrok itu Pak ya, itu. Sampai anaknya dikasih ekstasi itu ya, tapi saya tidak mengatakan itu karena apapun bentuknya saya sebagai kuasa hukum tapi langkah jenengan lakukan pembelaan ketika nanti ini kan masih jauh ya. Sidang ini udah kami siapkan itu langkah-langkah pembelaan itu. Oke, makasih Pak. Siap, matur nuwun. Sebelumnya, Teguh berdalih melakukan aksi bejatnya karena hilaf akibat istrinya sibuk bekerja dan sering pulang malam. Nyatanya, alasan tersebut dinilai hanya pembelaan sepihak untuk menutupi dampak buruk dari konsumsi narkotika di lingkungan domestik mereka. 4 tahun hidup di bawah teror video asusila. Aksi keji Teguh Waluyo terhadap C berlangsung selama 4 tahun, terhitung sejak tahun 2022 hingga awal 2026. Selama kurun waktu tersebut, korban dipaksa melayani nafsu pelaku di bawah ancaman penyebaran rekaman video asusila dirinya, serta intimidasi kekerasan fisik saat rumah sepi. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah ibu kandung korban curiga melihat gerak-gerik aneh suami dan anaknya yang keluar berdua dari kamar. Usai didesak, korban akhirnya berani jujur. Ibu korban yang syok berat langsung melaporkan Teguh ke Polrestabes Surabaya.
Akibat trauma mendalam dan menghindari perundungan bullying, korban C terpaksa putus sekolah formal dan kini menempuh jalur homeschooling. Tim kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mendalami fakta sekeluarga pengguna ekstasi ini untuk menyusun nota pembelaan pledoi. Jeratan pasal dan ancaman pidana atas tindakan biadabnya, terdakwa Teguh Waluyo dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Mengingat status pelaku adalah ayah tiri, hukuman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pokok 15 tahun, sehingga ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Sayangnya dalam fakta adanya pengguna ekstasi atau narkotika ini berpotensi membuat JPU tidak menambahkan pasal berlapis terkait undang-undang narkotika. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.